Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai kinerja, perkenalkan saya Muhammad Fikri Halim, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, batch 1 Rombel Fikih tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2100012414404. Hari ini saya mau melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu MTS At-Tauhid, dengan materi kelas 7 sholat fardu dalam kondisi tertentu dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning dan TPACK. Mohon maaf jika ada kekurangan, silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, yang mana doa akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Dalam hal ini Risma, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa sa'yan mardiyyan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, untuk marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana nanti langsung dipimpin oleh teman kita. Salah, waktu dan tempat bisa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sekarang saya akan mau mengabsen terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama Anissa, hadir. Anis Wahyu, hadir. Amnuri Sawa, Karina, Fazza Ainun, hadir. Umaidatur, hadir. Kadia, Jian Sofa, hadir. Mayuri Putri, hadir. Malvin Zen, Maulida Fitriani, Nadia Tusada, Nadia Putri, hadir? Hadir. Kenapa ini? Sakit. Sakit ya. Jadi untuk yang sakit kita doakan saja
supaya lekas sembuh dan bisa mengikuti Belajar. Lanjut, Nafisa Aruna, Naila Zahra, Nur Hasana, Putri Kinasi, Risma Aulia, Sahwa, hadir. Siti Nur Aisyah, hadir. Syafiona, hadir. Tania, nanti yang tidak masuk kelas 1 ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian persiapkan buku kalian dan juga peralatan tulisnya, dan mohon dirapikan tempat duduknya. Silakan dibuka bukunya. Sudah dibuka semua bukunya? Sabun. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, yakni sholat dalam kondisi tertentu, masih ingatkah pelajaran minggu kemarin? Masih, alhamdulillah. Apa? Tentang sholat jamak Tentang sholat jamak dan kosor. Kira-kira apa itu sholat jamak dan kosor? Ada yang tahu? Coba jelaskan. Sholat jamak itu sholat menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan sholat kosor itu meringkas rakaat yang awalnya 4 menjadi 2, kecuali maghrib dan subuh, rakaatnya akan tetap. Ya, betul. Benar? Betul. Beri tepuk tangan. Sebelum kita membahas materi, kira-kira kalian pernah nggak sakit? Nah, ketika sakit, kira-kira kalian tetap sholat apa tidak? Apa? Tetap sholat. Masih benar seperti itu. Ada yang nggak sholat? Nah, iya, karena sholat fardu itu wajib hukumnya untuk orang Islam untuk mengerjakan Jadi, nggak boleh kita meninggalkan Ya, di pagi hari ini kita akan membahas sholat dalam kondisi tertentu. Sebelum membahas itu, tujuan daripada pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jadi menjelaskan pengertiannya, maksudnya itu bagaimana, yang dimaksud sholat dalam kondisi tertentu itu bagaimana. Yang kedua, menggambarkan berbagai sebab memperoleh diperbolehkannya menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Sebabnya kita diperbolehkan menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, menguraikan tata caranya, bagaimana cara sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Oke, kita lanjut di materinya. Yang pertama di sini ada pengertian daripada sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jadi sholat fardu dalam kondisi tertentu adalah pelaksanaan ibadah sholat yang dilakukan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Dengan cara-cara yang berbeda-beda tergantung kondisi dan dalam keadaan tertentu atau kondisi tertentu yang mengakibatkan sholat ini tidak kita jalankan seperti biasanya. Terus adapun sholat dalam kondisi tertentu ini termasuk rukhsah, keringanan dari Allah untuk umat Islam. Karena sholat ini hukumnya wajib, maka meskipun dalam keadaan apapun tetap kita menjalankan sholat. Jadi sebab diperbolehkan sholat fardu dalam kondisi tertentu, yang pertama adalah sebab perang, yang kedua sebab kondisi sakit, yang ketiga sebab di atas kendaraan atau dalam perjalanan. Nah, yang pertama adalah sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan perang, pada masa-masa perang. Jadi meskipun perang itu bahaya ya,
dalam kondisi bahaya, tetap diwajibkan untuk menjalankan sholat fardu. Nah, ataupun nanti dilakukan secara bergantian. Yang kedua ada sholat dalam keadaan sakit. Jadi sholat dalam keadaan sakit ini Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang sakit untuk bisa menjalankan sholat fardu. Adapun tata cara sholat dalam kondisi sakit, diantaranya yang pertama dengan cara duduk. Kalau kita tidak bisa berdiri menjalankan sholat fardu ini, maka kita diperbolehkan sholat fardu dengan cara duduk karena sakit. Biasanya kalau sakit itu berdiri itu nggak kuat. Nah, terus yang kedua bisa dengan cara berbaring seperti di contoh itu, duduk atau terlentang, tidur terlentang, yang mana jikalau tidak mampu duduk. Bagaimana sholatnya? Nanti bisa dengan cara menganggukkan kepala ketika rukuk. Dan yang terakhir, kalau tidak bisa tidur dengan berbaring, maka kita bisa sholat dengan cara isyarat, dengan cuma mengkedipkan mata. Yang selanjutnya sholat di atas kendaraan. Jadi kita boleh sholat di dalam kendaraan, di mana ketika kita perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk berhenti untuk menjalankan sholat, maka kita boleh sholat di dalam kendaraan. Caranya bagaimana? Duduk di dalam kendaraan, sebelumnya kita harus bersuci dulu, bisa dengan tayamum. Setelah itu kita mempersiapkan niat untuk menjalankan sholat fardu. Nah, untuk menghadap kiblatnya bagaimana? Menghadap kiblat saat takbiratul ihram kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan berarti sesuai dengan arah kendaraan. Kalau sudah sholat di dalam kendaraan, kalau kita sudah melaksanakan sholat, maka kita tidak harus mengulang kembali, karena itu sudah sama halnya dengan kita sudah sholat. Adapun hikmah dari sholat dalam keadaan tertentu di sini, yang pertama menunjukkan Islam adalah agama yang mudah. Jadi syariat Islam itu meskipun wajib, Allah tetap memberi solusi bagaimana umat Islam bisa menjalankan seluruhnya. Kalau toh umat Islam ini tidak bisa menjalankan sholat karena ada sebab-sebab tertentu, maka Allah memberikan rukhsah, keringanan. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Tidak memberatkan umatnya. Jadi, terus yang ketiga mengajarkan konsisten, istiqomah dalam menjalankan sholat fardu. Yang terakhir menunjukkan kasih sayang Allah. Kesimpulannya bahwasanya sholat fardu itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan meskipun dalam keadaan apapun, dalam keadaan darurat. Oke, terima kasih. Materinya oke, masih semangat? Biar kita semangat, coba kita, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, masih belum kompak. Ada yang agak ngantuk ini, masih pagi sudah ngantuk. Sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Jadi jangan lemas ya. Jadi setelah ini akan saya bagi kelompok. Dari apa yang sudah saya terangkan tadi, silakan kalian kerjakan. Di sini ada studi kasus tentang sebab-sebab atau sholat dalam kondisi tertentu. Ada beberapa kasus, kalian nanti kerjakan. Saya bagi kelompok jadi 4 kelompok. Nanti pembagiannya saya coba untuk berhitung 1, 2, 3, 4. Setelah itu lanjut 1, 2, 3, 4 sampai selesai ya. Paham ya? Nah, setelah kalian sudah mengetahui nomor kelompoknya, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Nah, kita mulai dari yang pojok sana. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 mana? Ini kertasnya diambil lembar kerjanya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian kerjakan. Kalian bisa mencari referensinya, bisa melalui buku-buku ataupun media internet, bisa browsing ke Google atau yang lainnya. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Setelah itu kalian presentasikan maju ke depan. Silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai semua ya? Alhamdulillah, kalau sudah selesai silakan nanti dipresentasikan untuk yang maju nanti sesuai kelompoknya ya, nomor urut kelompoknya. Yang pertama, kelompok pertama, karena sudah selesai silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita bersama. Kenalin, aku Salwa dan temanku Risma, Anis, Dina, Nabil. Nah, kita bakal presentasikan itu Risma. Di sini ada kasus Alia dan keluarganya pergi ke luar negeri menggunakan kendaraan pesawat. Penerbangan mereka kurang lebih menempuh waktu 8 jam dan melewati waktu sholat zuhur dan asar. Alia bingung, apakah ia tetap harus melaksanakan sholat fardu dan bagaimana cara melakukannya. Pertanyaan pertama, apakah Alia tetap wajib melaksanakan sholat fardu meskipun sedang berada dalam pesawat? Jelaskan. Alia tetap wajib melaksanakan sholat fardu meskipun ia sedang berada dalam perjalanan. Sholat fardu tetap wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun, meskipun dalam keadaan perjalanan, sakit, atau bahkan dalam keadaan perang, kita harus tetap melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan jika tidak bisa menghadap kiblat secara penuh selama di pesawat? Jika kita tidak bisa menghadap kiblat secara penuh, maka kita tetap sholat mengikuti arah yang memungkinkan sesuai tempat duduknya atau ruangan yang di pesawat. Hal ini diperbolehkan karena keterbatasan ruang dan kondisi kita. Pertanyaan yang ketiga, jika sulit berdiri untuk sholat, bagaimana cara melakukannya di dalam pesawat? Jika kita di dalam pesawat tidak memungkinkan untuk berdiri melaksanakan sholat, kita bisa melakukannya dengan duduk. Untuk gerakan rukuk dan sujudnya bisa dilakukan dengan isyarat, yaitu menundukkan kepala untuk sujud lebih rendah daripada rukuk. Pertanyaan yang keempat, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini mengenai pentingnya menjaga sholat dimanapun kita berada? Hikmahnya yang pertama yaitu sholat harus dijaga dalam keadaan apapun. Dalam segala kondisi kita harus tetap melaksanakan sholat, bahkan dalam keadaan perjalanan jauh atau di tempat atau keterbatasan tempat. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa ibadah tidak boleh ditinggal. Sudah, Pak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kita ucapin maaf apabila ada salah kata atau yang salah. Maafin.
Sekian, terima kasih dan kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari kasus yang dipaparkan sama teman-teman kalian di depan ini, apa ada yang salah? Boten. Benar ya? Yeay. Kasusnya ada seseorang yang melakukan perjalanan menggunakan Pesawat. dalam waktu 8 Jam. Nah, ini tidak memungkinkan di pesawat itu turun, ya, karena di udara. Jadi otomatis waktu 8 jam masuk zuhur itu kalau dihitung 8 jam itu bisa masuk kembali ke sholat maghrib. Jadi tidak mungkin di zaman atau di kosong, nggak mungkin. Jadi solusi yang terbaik apa? Sholat di dalam pesawat yang paling baik. Terima kasih atas presentasinya. Sip, the best. Silakan duduk. Selanjutnya presentasi kelompok kedua. Untuk kelompok kedua silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kedua dan saya ini memperkenalkan teman-teman saya dan saya. Nama saya Azalin Kamasiman. Nama saya Anissa Sani. Nama saya Alina. Nama saya Nazara. Dan kami akan menjelaskan tentang kasus yang diberikan oleh Pak Fikri. Kasus di sini, Fadli mengalami kecelakaan kecil saat bermain sepak bola. Kakinya terkilir dan dibalut korban. Saat masuk waktu sholat zuhur, Fadli merasa kesulitan untuk berdiri dan melakukan gerakan rukuk dan sujud seperti biasanya. Ia pun bingung apakah tetap harus sholat dalam kondisi seperti ini. Pertanyaan yang pertama, apakah Fadli tetap wajib melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu? Mengapa? Dan ya, Fadli tetap wajib melaksanakan sholat dalam kondisi meskipun sedang sakit. Karena dalam Islam, sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Namun, cara pelaksanaannya boleh disesuaikan dengan kemampuan fisik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan kedua, jika Fadli tidak mampu berdiri, bagaimana cara ia melaksanakan sholat? Jika ia tidak bisa berdiri, maka Fadli bisa melakukan sholat dengan cara duduk. Ia bisa duduk dengan posisi senyaman mungkin, menghadap kiblat dan melakukan gerak sholat sebisanya. Pertanyaan ketiga, jika Fadli juga tidak bisa rukuk dan sujud, apakah alternatif yang diperbolehkan menurut syariat? Jika tidak bisa rukuk dan sujud seperti biasanya, Fadli boleh melakukan sholat dengan cara isyarat, yaitu menundukkan kepala sedikit untuk rukuk dan lebih rendah sedikit untuk sujud. Ini adalah keringanan atau rukhsah yang diberikan Islam agar kita bisa menjalankan kewajiban dalam kondisi tertentu. Yang terakhir, apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini tentang kewajiban sholat? Pelajaran pentingnya adalah bahwa sholat tetap wajib dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan sakit. Islam adalah agama yang memberi kemudahan tanpa menghapus kewajiban, dan orang beriman harus tetap taat meskipun dalam keadaan sulit. Ini menunjukkan betapa penting dan berharganya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus kedua ini ada kejadian Fadli mengalami kecelakaan yang mana kakinya tergelincir dan dibalut perban. Ketika menjalankan sholat zuhur, Fadli ini kesulitan, nggak bisa berdiri dan melakukan gerakan rukuk ataupun sujud seperti dia biasanya. Jadi yang pertama, apakah Fadli wajib sholat? Maka jawabnya apa? Wajib, karena seorang muslim. Yang kedua, jika Fadli tidak mampu berdiri, bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Maka dengan cara apa tadi? Duduk. Kalau nggak bisa cara berbaring. Ya. Kalau berbaring sudah nggak mampu juga, terakhir dengan cara isyarat. Terus yang terakhir, apa pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari kasus
fadli ini apa? Bahwasanya sholat fardu itu tetap wajib dikerjakan dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit ya. Terima kasih waktunya, beri aplaus lagi. Selanjutnya kelompok kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus 1. Perkenalkan, saya Selona Sajida. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus 1, yaitu suatu hari Ahmad dan keluarganya sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman. Mereka menempuh perjalanan jauh dengan mobil dan terjebak macet di jalan tol selama berjam-jam. Saat waktu maghrib tiba, mereka masih di dalam mobil dan bisa kemungkinan untuk berhenti karena jalur darurat penuh dan turun sangat dekat. Di sini Ayah Ahmad bertanya, "Nak, bagaimana kita bisa tetap menjalankan sholat maghrib dalam kondisi seperti ini?" Pertanyaannya nomor 1, apakah dalam kondisi seperti Ahmad dan keluarganya mereka tetap wajib melaksanakan sholat maghrib? Jelaskan alasannya. Ya, Ahmad dan keluarganya tetap wajib melaksanakan sholat maghrib karena sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, termasuk saat sedang perjalanan atau macet di jalan. Allah sudah memberikan keringanan atau bentuk dalam pelaksanaannya, namun kewajibannya tetap berlaku. Nomor 2, apa solusi terbaik yang bisa dilakukan Ahmad dan keluarganya agar tetap bisa melaksanakan sholat? Mereka dapat melaksanakan sholat di dalam mobil karena kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri atau turun. Mereka juga dapat menjamak sholat maghrib dengan isya atau jamak takhir jika memang masih dalam perjalanan hingga sampai masuk waktu isya. Nomor 3, jika harus sholat di dalam mobil, bagaimana caranya? Cara yang pertama yakni niat dan takbiratul ihram dilakukan sambil menghadap kiblat jika memungkinkan. 2, sholat dilanjut menghadap arah mobil melaju jika tidak bisa lagi menghadap kiblat. 3, gerakan sholat dilakukan semampunya, bisa dengan duduk atau dengan isyarat kepala. Nomor 4, usahakan tetap khusyuk dan niat yang ikhlas. Soal terakhir, apa hikmah yang bisa kamu ambil dari kasus di atas tentang pentingnya menjaga sholat dalam segala kondisi? Hikmah yang bisa kita ambil yakni sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang harus dijaga dalam kondisi apapun. Kasus ini juga mengajarkan kita untuk mencari solusi ibadah, bukan mencari alasan untuk meninggalkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata atau berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus selanjutnya ini ada Ahmad dan keluarganya yang melakukan perjalanan mudik. Adapun ketika dalam perjalanan mudik ini Ahmad dan keluarganya terjebak macet selama berjam-jam, yang mana pada saat sholat maghrib tiba mereka masih di dalam mobil. Jadi ketika maghrib mereka masih di dalam mobil dan tidak mungkin untuk keluar dari mobil, macet dan juga hujan. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi seperti itu tadi Ahmad masih tetap menjalankan sholat fardu? Jawabnya ya, masih wajib karena sholat fardu. Yang kedua, apa solusi terbaik yang bisa dilakukan Ahmad dan keluarganya agar tetap bisa menjalankan sholat? Solusinya apa? Bisa menjalankan di dalam mobil. Kalau toh waktunya masih memungkinkan untuk dijamak takhir, masih memungkinkan bisa menjalankan sholat tadi, masih ada waktu sholat isyanya dan dijamak isya, dijamak takhir, maka bisa dijamak. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka bisa sholat di dalam mobil. Hikmahnya apa? Hikmahnya, adapun yang ketiga, jika harus sholat di dalam mobil, bagaimana caranya? Yang pertama, niat. Yang kedua, menghadap kiblat. Kalau nggak memungkinkan menghadap kiblat, berarti apa? Mengikuti arah laju mobil.
dan bisa dikerjakan dengan cara duduk. Yang terakhir, pertama yang terakhir, hikmah yang bisa diambil, yakni apa? Bahwasanya sholat itu wajib meskipun dalam kondisi apapun. Oke, terima kasih presentasinya. Sekali lagi beri tepuk tangan kepada Bapak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan kasus prima. Sebelum itu, di sini kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nafisa Ratna Azalia. Nama saya Muhammad Rahman. Nama saya Mulia Tiani. Kasus ini akan dijelaskan oleh Kak. Kasus 5. Pak Hadi adalah seorang muslim yang taat. Beliau sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit paru-paru kronis. Dalam kondisi lemah, beliau tidak bisa balik dari tempat tidur, maka duduk di sini. Namun setiap hari waktu sholat, Pak Hadi tetap berusaha menjalankan sholat semuanya. Anaknya juga bertanya kepada dokter, apakah ayah saya masih wajib melaksanakan sholat dalam kondisi ini? Pertanyaan pertama, apakah Pak Hadi masih wajib melaksanakan sholat dalam kondisi sakit keras seperti ini? Jelaskan alasannya. Ya, Pak Hadi masih wajib melaksanakan sholat karena sholat adalah kewajiban yang tidak bisa gugur meskipun dalam keadaan sakit. Pertanyaan kedua, bagaimana cara sholat yang dapat dilakukan Pak Hadi sesuai kemampuannya? Jika Pak Hadi tidak bisa berdiri, maka Pak Hadi bisa dengan duduk. Maka ia boleh sholat dalam posisi berbaring jika tidak mampu untuk duduk. Gerakan sholat bisa dilakukan dengan isyarat kepala, di mana isyarat kepala sujud lebih rendah dari badan tubuh. Jika kepala pun sulit digerakkan, maka cukup dengan niat dan membaca dalam hati saja. Pertanyaan ketiga, jika tidak bisa berwudu dengan air, apa alternatif yang bisa dilakukan untuk bersuci? Jika tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, maka cukup dengan tayamum. Tayamum adalah menggunakan debu atau benda suci berdebu yang ada di sekitarnya. Pertanyaan keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari sikap Pak Hadi terhadap kewajiban sholat? Pelajaran yang bisa diambil adalah kewajiban sholat harus dijaga meskipun dalam kondisi sakit. Semangat Pak Hadi menunjukkan iman dan ketaatan kepada Allah tidak boleh lupa walaupun dalam kondisi sakit. Sekian dari kami kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kasus terakhir ya. Kasus terakhir yang dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan kasus Pak Hadi adalah seorang muslim yang taat. Pak Hadi ini memiliki riwayat penyakit paru yang kronis, yang mana beliau dalam kondisi lemah dan cuma bisa tertidur di tempat tidur. Bahkan duduk pun sangat kesulitan, saking kronisnya ya, saking parahnya penyakitnya sampai tidak bisa duduk. Pertanyaannya, apakah Pak Hadi masih wajib? Padahal posisinya itu sudah sangat lemah sekali. Wajib apa? Tidak wajib? Wajib. Wajib untuk menjalankan sholat fardu. Terus bagaimana cara sholatnya untuk Pak Hadi ini kira-kira? Jadi untuk solusinya Pak Hadi, karena sudah tidak bisa duduk saking lemahnya, maka bisa menjalankan sholat dengan cara berbaring. Kalau sudah tidak sangat lemah sekali lagi, maka bisa dengan isyarat. Ya. Nah, terus yang ketiga, jika tidak bisa berwudu dengan air, terus bagaimana cara bersucinya? Jadi karena ini kronis ya, sudah nggak kuat apa-apa, otomatis mau ambil air wudhu pun juga nggak kuat, nggak bisa. Sudah lemes terbaring di atas kasur. Maka solusinya bisa memakai tayamum untuk mengganti daripada wudunya. Terus yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari Pak Hadi ini? Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil yang ini apa? Separah-parahnya kita sakit, selemah-lemahnya dalam kondisi kita ketika sakit, maka seorang muslim tetap berkewajiban menjalankan sholat fardu. Oke, terima kasih presentasinya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Oke, masih semangat? Masih. Mana semangatmu? Semangatku. Alhamdulillah proses pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi mulai dari tadi, dari awal pembelajaran, kira-kira
pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari materi pagi hari ini? Iya, jadi meskipun dalam kondisi apapun kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya sholat. Jadi saya cukupkan materi untuk pagi hari ini. Setelah itu silakan Risma dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. على سيدنا محمد Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Semoga pertemuan kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.